Saya dari Pekanbaru. Sedikit cerita Ustadz, saya menikah di tahun 2017. Awal menikah saya bekerja, tapi suami nggak Ustadz. Sampai 3 atau 4 tahun bekerja saya berhenti. Suami saya membantu agar iman saya Ustadz, jadi saya harus berhenti karena menjaga anak. Tapi makin kesini suami udah nggak kerja juga, saya tidak bekerja, saya mencari pekerjaan kesana kemari nggak bisa. Kebetulan saya punya kakak Pak Ustadz, beliau punya usaha, saya minta pekerjaan Pak Ustadz, tapi kata keluarga saya yang mencari nafkah itu suami bukan istri. Benar, saya bilang kayak gitu Pak Ustadz, tapi suami saya udah mencari pekerjaan ke sana kemari, nggak ada yang diterima Pak Ustadz. Sedangkan saya punya 3 orang anak yang butuh biaya sangat besar Pak Ustadz. Saya bertanya, emang salah perempuan bekerja? Apa saya harus menunggu suami saya bekerja, sedangkan anak-anak saya setiap hari butuh biaya hidup Pak Ustadz? Lalu tak lama kemudian orang tua suami saya meninggal Pak Ustadz, dan ada meninggalkan beberapa rumah petak Pak Ustadz. Saya bilang sama suami, boleh nggak kita minta sedikit untuk anak kita, karena kan setiap hari butuh makan, butuh susu, biaya sekolah. Tapi ipar saya malah marah Pak Ustadz, dia bilang, istri kamu tuh yang suruh kerja, cari uang untuk anak-anak kamu, ini nggak ada hak kamu, jangan mau diatur sama istri. Saya bilang, ini kan untuk anak, bukan untuk saya. Karena saya mau menyerah Pak Ustadz, saya bilang, mungkin rumah tangga kita ini nggak cocok, makanya kehidupan kita sulit sampai sekarang Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya Pak Ustadz, apa ada yang salah? Apakah seorang istri salah bekerja dan mencari uang untuk anak-anaknya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat beliau. Mbak, mau tanya boleh nggak? Suaminya ada? Tapi nggak datang Pak Ustadz. Iya, harus dihidupkan. Ya. Sudah kesana kemari? Udah ada lamaran kesana kemari, nggak ada panggilan sama sekali Pak Ustadz. Kesana kemari mencari apa? Pekerjaan. Alamat palsu bukan ya? Cari pekerjaan. Mbak, berarti Mbak kurang akur dengan kakak? Iya Pak Ustadz. Ipar atau kandung? Benar. Ipar atau kandung? Ipar Pak Ustadz. Berarti ini ipar adalah nah, Mbak udah coba nyari pekerjaan izin? Udah Pak Ustadz, udah ngantar lamaran, tapi terkena di usia. Oh, nggak berusaha untuk jualan begitu? Jualan di rumah Pak Ustadz, bukan kedai harian. Nah, alhamdulillah. Terus gimana hasilnya? Nggak cukup Pak Ustadz. Cuma 30.000 satu hari. Punya 3 anak Pak Ustadz, 2 orang sekolah, 1 balita. Mau minta apa sama Allah? Kalau ada pekerjaan nih Pak Ustadz. Mau kerja ke Jakarta? Mau Pak Ustadz. Suami mau? Mau, kami mau kemana aja bagi bekerja. Kasih modal usaha mau? Izin ya, nanti teman-teman tolong catat ya.
Coba cari sesuatu yang bisa diusahakan, jadi modal dari AA 1 juta, dan sekaligus juga semangat. Para suami jangan lemah ya, tegar dan kuat. Memang kalau ditanya nafkah itu yang wajib siapa? Suami. Jadi kalau Mbak bertanya, istri boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi dengan syarat. Ada 3 kata para ulama. 1, seorang istri boleh bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya dia sebagai istri dan ibu bagi anaknya. 2, istri boleh bekerja setelah dia mendapatkan izin dan ridho dari suaminya. 3, istri boleh bekerja asalkan pekerjaannya yang tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya. Tapi ingat, ketika istri punya penghasilan dan ngasih ke rumah tangga, itu bukan kewajiban, tapi itu kebaikan. Kewajiban nafkah melekat pada siapa? Suami. Maka suami harus kuat, suami harus tegar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Semangat. Hasil itu ketentuan Allah, tapi usaha kita yang tentukan. Setuju? Nahnu bitakdir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Beliau bertanya, ikhtiar kan? Alhamdulillah dapat hasilnya. 1 juta itu dari akhir. Mau ditarik lagi jadi tanggung. Ikhtiar. Mbak makasih, jangan lemah. Tolong catat 3 amalan yang bisa merubah rezeki lebih baik. Ada berapa? 3 amalan. 1, sholat. 1 apa? Sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Lebih keras. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib sudah pada hafal dan tahu. Kasih ya, 2 sholat sunnah yang bisa merubah rezeki lebih cepat. 1 tahajud, 2 duha. 1 apa? Tahajud, duha. Teman-teman, jangan tinggalin tahajudnya. Belajar bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang keutamaannya tidak dimiliki oleh sholat yang lain, hanya tahajud. 1, orang yang ahli tahajud diangkat derajatnya. 2, orang yang ahli tahajud ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. 3, orang yang ahli tahajud ditunjukkan jalan keluar dari setiap apapun yang memberatkannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Keterangannya di Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Dan itu melekat pada orang yang ahli tahajud. Yang kedua, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal minimal 4 rakaat sholat duha setiap hari di waktu pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. 1 apa? Sholat. Wajib dijaga, sunnah ditambah. Yang sunnah tahajud, duha. 2, sedekah. Apa? sedekah. Ada sedekah yang sangat disukai oleh Nabi, bahkan mengundang doanya malaikat. Sedekah apa? Sedekah subuh di waktu pagi. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali 2 malaikat turun di waktu pagi. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Dan yang kedua, Allahumma a'ti musikan talafa. Ya Allah, binasakan orang yang pelit, medit, kopek, korek,
jahe, buntut kasir. Pelitnya minta ampun gak mau sedekah, binasakan dia dengan harta yang dia punya. Mbak, sedekah. Dan sedekah gak harus materi. Senyum sedekah. Mbak, jangan lupa bahagianya. Senyum ya, jangan cemberut terus. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Status hari Selasa. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Orang yang pandai bersyukur rezekinya terukur dengan semua yang Allah hadirkan. Yang ketiga, silaturahmi. Sholat, sedekah, silaturahmi. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyashir rahimahu. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Mbak, semangat. Bilang sama suami, kata AA, Hilman, harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Terus Mbak buka tasnya, nih dapat kado dari AA nih, 1 juta. Semangat. Nih saya datang kajian dapat 1 juta. Makanya silaturahmi. Jangan diam-diam aja. Semangat? Semangat. 3S. S yang pertama apa? Sholat. S yang kedua? Sedekah. S yang ketiga? Silaturahmi. Mudah-mudahan Allah bukakan hati. Setelah acara ini nanti temui panitia. Semoga ada kebaikan dari apa yang akan titipkan. Tepuk tangan untuk beliau, luar biasa. Masya Allah, sudah 2 jam di sini, kerasa atau tidak? Bosan apa enggak?